dua sejarawan non-Kristen yang menulis tentang Yesus. Dalam sejarah Yahudi dan awal kekristenan, ada satu nama yang selalu muncul ketika berbicara tentang catatan luar Alkitab mengenai Yesus dari Nazaret. Namanya adalah Flavius Josephus. Dia bukan rasul, bukan orang Kristen, tapi tulisannya menjadi saksi penting bagi banyak sejarawan tentang keberadaan Yesus di abad pertama. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa ia menulis tentang Yesus dan seberapa dapat dipercayakah catatannya? Josephus lahir pada tahun 37 atau 38 Masehi. Hanya beberapa tahun setelah penyaliban Yesus, nama aslinya adalah Yosef ben Matityahu, dari keluarga imam Yahudi yang terpandang di Yerusalem. Ia dibesarkan dalam tradisi Yahudi yang ketat dan dikenal sebagai anak yang cerdas. Sejak muda, Josephus telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam retorika, filsafat, dan sejarah. Ia belajar dari 3 kelompok besar Yahudi pada zamannya, Farisi, Saduki, dan Esseni. Namun semuanya berubah ketika pecah pemberontakan Yahudi melawan Romawi pada tahun 66 Masehi. Josephus awalnya menjadi pemimpin pemberontakan di wilayah Galilea. Ia memimpin pasukan Yahudi melawan tentara Romawi, namun setelah kekalahan di Yodfat, ia ditangkap oleh Romawi. Saat ditawan, Josephus melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menubuatkan bahwa Jenderal Romawi Vespasian akan menjadi Kaisar Roma. Ramalan itu ternyata menjadi kenyataan 2 tahun kemudian. Sebagai imbalan, Josephus dibebaskan dan diberi status warga negara Romawi. Ia mengambil nama keluarga kekaisaran, Flavius. Setelah pindah ke Roma, Josephus menjadi penulis sejarah Yahudi bagi publik Romawi. Ia menulis beberapa karya penting. 1. Perang Yahudi, The Jewish War, menceritakan pemberontakan Yahudi dan kehancuran Bait Suci tahun 70 Masehi. 2. Antiquities Judaicae, Antiquities of the Jews, sebuah sejarah panjang bangsa Yahudi dari penciptaan sampai zaman Herodes, Agrippa II. 3. Contra Apionem, membela agama Yahudi dari kritik filsuf Yunani. 4. Autobiografi kisah hidupnya sendiri. Karya-karya Josephus menjadi jendela berharga untuk memahami budaya, konflik, dan pemikiran Yahudi abad pertama. Yang paling menarik perhatian adalah bagian dalam Antiquities of the Jews, buku 18, paragraf 63-64. Di bagian ini, Josephus menulis tentang seorang yang luar biasa. Pada waktu itu muncul seorang yang bijaksana, jika memang boleh menyebutnya seorang manusia, sebab ia adalah pelaku pekerjaan-pekerjaan menakjubkan, seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia menarik banyak orang Yahudi dan juga banyak orang Yunani. Ia adalah Kristus, dan ketika Pilatus karena saran para pemimpin kita menghukum dia disalibkan, mereka yang mencintainya sejak semula tidak meninggalkan dia, dan bangsa Kristen yang dinamai menurut dia tidak hilang hingga hari ini. Namun para sejarawan memperdebatkan bagian ini, apakah Josephus benar-benar menulis bahwa Yesus adalah Kristus? Banyak ahli percaya bahwa bagian ini telah disisipkan atau disunting oleh penyalin Kristen pada abad-abad setelahnya. Namun sebagian kalimat diyakini otentik berasal dari Josephus. Misalnya, pada waktu itu muncul seorang yang bijaksana. Pilatus menghukum dia disalibkan karena saran para pemimpin kita, bangsa Kristen dinamai menurut dia. Beberapa versi yang lebih netral dari kutipan ini ditemukan dalam manuskrip Arab dan Suryani. Yang jelas, meski Josephus bukan pengikut Yesus, ia mencatat keberadaan Yesus sebagai tokoh sejarah nyata yang menarik banyak pengikut dan dihukum salib oleh Pilatus. Flavius Josephus hidup di tengah gejolak zaman. Dari seorang imam Yahudi menjadi panglima perang, lalu tahanan, dan akhirnya sejarawan di istana Roma. Meski tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, catatannya menyimpan nilai penting. Bagi dunia sejarah, Josephus adalah saksi non-Kristen yang memberi konfirmasi bahwa Yesus dari Nazaret pernah hidup, mengajar, dan disalibkan. Dan bagi kita hari ini, tulisannya menjadi pengingat bahwa kebenaran tentang Yesus tidak hanya hadir dalam iman, tetapi juga tercatat dalam sejarah. Dalam dunia sejarah kuno,
Nama Cornelius Tacitus menonjol sebagai salah satu penulis paling terkemuka dari Kekaisaran Romawi. Ia bukan hanya sejarawan yang tajam dan cermat, tetapi juga saksi penting dari sebuah peristiwa yang mengguncang dunia, kebangkitan agama baru yang dipimpin oleh tokoh yang disalibkan oleh bangsa Romawi, Yesus Kristus. Namun, siapakah sebenarnya Tacitus? Apa latar belakangnya? Dan mengapa catatannya menjadi penting dalam menelusuri eksistensi sejarah Yesus di luar Alkitab? Tacitus lahir sekitar tahun 56 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Ia berasal dari keluarga bangsawan Romawi yang berpendidikan. Pendidikan retorika dan hukum yang diterimanya membentuk gaya tulisannya yang tajam dan elegan. Tacitus dikenal luas karena dua karya monumentalnya, Annales dan Historiae, dua karya yang mencatat sejarah Romawi secara kritis dan rinci. Ia meniti karir di dunia politik dan sempat menjabat sebagai konsul pada tahun 97 Masehi. Ia juga memiliki hubungan dekat dengan Plinius Muda, seorang tokoh penting lainnya dalam sejarah Romawi. Meskipun Tacitus adalah bagian dari elit Romawi, ia dikenal sebagai pengkritik tajam terhadap kekuasaan tirani. Gaya penulisannya tajam, skeptis, dan sangat berhati-hati dalam menyajikan fakta sejarah. Karya-karya Tacitus menyoroti berbagai aspek kehidupan Romawi, mulai dari politik, budaya, hingga kebejatan moral para kaisar. Dalam Annales, Tacitus menulis sejarah dari kematian Kaisar Augustus hingga akhir pemerintahan Nero. Ia menyusun karyanya dengan teliti, menggunakan berbagai sumber yang tersedia pada masanya, termasuk arsip negara, laporan saksi mata, dan dokumen resmi. Tacitus bukan seorang Kristen. Ia tidak menulis untuk membela iman Kristen, melainkan untuk menggambarkan kondisi politik dan sosial Romawi. Justru karena posisinya sebagai outsider terhadap agama Kristen, tulisannya menjadi penting, sebab ia tidak memiliki kepentingan teologis dalam menyebut Yesus. Ia hanya mencatat apa yang dilihatnya sebagai fakta sejarah dari sudut pandang seorang Romawi. Catatan Tacitus yang paling sering dikutip oleh para sejarawan dan apologet Kristen ditemukan dalam bukunya Annales buku 15, pasal 44. Dalam bagian ini, ia menceritakan tentang kebakaran besar yang melanda kota Roma pada tahun 64 Masehi. Tacitus menyatakan bahwa banyak orang menuduh Kaisar Nero sebagai dalang kebakaran itu, sehingga untuk mengalihkan tuduhan, Nero menyalahkan sekelompok orang yang dibenci masyarakat, yaitu orang-orang Kristen. Berikut kutipan terkenal dari Tacitus. Untuk menyingkirkan rumor itu, Nero menyalahkan dan menghukum dengan siksaan yang paling kejam orang-orang yang dibenci karena kekejian mereka, yang oleh rakyat disebut Kristen. Kristus, dari siapa nama itu berasal, menderita hukuman mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh tangan salah satu gubernur kita, Pontius Pilatus. Pernyataan ini sangat penting karena menyebut Yesus Kristus secara eksplisit sebagai tokoh historis, menyebut bahwa ia dihukum mati oleh Pontius Pilatus sesuai dengan catatan Injil, mengakui bahwa gerakan yang disebut Kristen sudah ada dan menyebar di Roma pada pertengahan abad pertama. Catatan Tacitus ini menjadi salah satu bukti eksternal non-Kristen yang menguatkan keberadaan historis Yesus. Mengapa catatan ini penting bagi sejarawan modern dan apologet Kristen? Karena Tacitus adalah saksi dari luar tradisi Kristen yang menyebutkan Yesus dan para pengikutnya. Berbeda dengan tulisan-tulisan para rasul atau penginjil yang dianggap memiliki kepentingan iman, Tacitus menulis sebagai sejarawan Romawi yang skeptis terhadap segala bentuk takhayul timur. Istilah yang kerap ia gunakan untuk menyebut agama-agama asing, termasuk Kristen dan Yahudi. Para sejarawan sepakat bahwa teks Tacitus ini asli dan tidak disisipkan oleh penyalin Kristen. Gaya bahasa, nada sinis terhadap Kristen, dan konsistensi dengan penulisan Tacitus membuat sebagian besar akademisi menganggap kutipan ini otentik. Selain itu, Tacitus menyebut kekristenan sebagai takhayul yang paling mematikan, yang terus berkembang, bahkan hingga ke Roma, pusat kekuasaan dunia saat itu.
Pernyataan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh ajaran Yesus beberapa dekade setelah kematiannya. Tacitus tidak menaruh simpati pada orang Kristen. Ia menyebut mereka sebagai orang yang menganut kebencian terhadap umat manusia, sebuah pandangan umum di kalangan elit Romawi yang menganggap umat Kristen eksklusif karena tidak mengikuti ritual-ritual umum Romawi dan menolak menyembah dewa-dewa kekaisaran. Namun justru karena pandangan negatif ini, kesaksiannya dianggap objektif. Ia tidak menulis untuk membela atau mempromosikan iman Kristen, tetapi sekadar mencatat fakta bahwa Yesus pernah hidup, dihukum mati oleh Pontius Pilatus, dan bahwa pengikutnya terus berkembang bahkan menghadapi penganiayaan. Kisah Tacitus menjadi pengingat bahwa sejarah seringkali berbicara lewat suara-suara yang tidak memihak. Seorang sejarawan pagan dari abad pertama dapat menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. Kematian Yesus di bawah kekuasaan Romawi dan kebangkitan gerakan yang kemudian akan mengubah sejarah manusia. Catatan Tacitus bukanlah pengakuan iman, tetapi kesaksian sejarah. Dan dari catatan yang singkat namun tajam itu, kita melihat bahwa Yesus bukan hanya tokoh iman, tetapi juga tokoh sejarah yang nyata, disaksikan, dicatat, dan diakui, bahkan oleh mereka yang tidak percaya kepadanya.